Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak cucu mantu, sanak kadang dan teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Semoga baik dan sehat selalu ya. Kali ini kakek Sigit akan menceritakan kisah uniknya saat muda dan topik yang diangkat terkait dengan mudik nih. Kisah yang akan diangkat adalah berhasil mudik di luar dugaan. Ya. Bagaimana kisah lengkapnya? Silakan kakek untuk menceritakan. Jadi tidak seperti sekarang ya, ada cuti bersama. Pemerintah bikin ketentuan, harus perusahaan-perusahaan itu memberikan cuti bersama ketika Lebaran ya, Idul Fitri terutama. Ini dulu tuh kejadian tahun 85 itu belum ada kebijakan pemerintah untuk cuti bersama. Jadi orang kalau mau bisa mudik enggak itu tergantung kepada perusahaannya. Nah itu saya tahun 85 itu ketika Lebaran itu kerja di Jakarta dan saya harus mudik. Orang tua saya waktu itu tinggal di kota kecil ya, namanya Lawang, itu 18 km di utaranya kota Malang. Itu jadi kantor saya itu tidak memberikan izin sampai dengan H-1 itu tidak ada izin. Jadi saya waktu itu udah telepon ke rumah, tapi telepon waktu itu masih telepon engkol, itu saya ingat, itu belum ada, jangankan handphone, telepon otomatis aja ke kota saya belum ada. Jadi kita harus telepon pakai operator. Itu saya bilang ke orang tua saya dengan agak nangis, karena pertama kalinya selama ini saya belum di luar kota. Itu sejak tahun 78 saya meninggalkan kota itu saya belum pernah tidak Lebaran bersama orang tua. Tapi baru kali ini saya kelihatannya tidak bisa. Saya bilang ke ibu saya, dari waktu itu bapak sudah tidak ada, sudah meninggal. Jadi saya telepon ya sambil nangis, ini saya nggak bisa pulang Lebaran karena saya nggak dapat libur gitu. Ya udah, terus saya ya udahlah, tahun ini saya Lebaran sendiri di Jakarta karena nggak ada cuti. Memang libur hari Lebarannya itu tanggal pas Lebaran H dan H+1, 2 hari libur. Tapi untuk menuju ke sana itu ya waktu itu saya belum punya uang untuk beli tiket pesawat terbang. Waktu itu tiket pesawat terbang kan mahal. Jadi yang saya punya uang ya paling untuk beli tiket bis malam atau tiket kereta api. Tapi karena saya harus sampai di sana pas Lebaran, kan berarti berangkatnya H-1, padahal H-1 saya masih kerja. Nah, itu kemudian H-1 saya masuk kerja gitu ya. Ternyata di luar dugaan itu kerjaannya sebentar. Bisa saya selesaikan, terus kemudian sekitar jam 10, setengah 11. Setengah 11 itu sudah selesai. Berarti saya bisa pulang kan gitu. Nah, saya pikir ini saya coba gambling aja. Jam setengah 11 itu kalau saya ke stasiun kereta api yang bisa sampai di Malang itu Lebaran itu waktu itu tiket udah nggak ada, udah habis. Memang ada tiket yang kereta api ekonomi ya. Kereta api ekonomi itu memang kan dijual terus ya. Sampai orang berjubel itu masih dijual. Tapi saya nggak bisa naik itu karena waktu itu kereta api ekonomi itu bisa telatnya 10 jam, 12 jam. Jadi saya percuma saya naik itu, nanti saya sampai di sana jam berapa gitu. Besoknya udah lewat sholat idnya. Saya kejar kan sholat id sebenarnya. Kita bisa, kalau orang Jawa itu kan rasa sungkem ya dengan orang tua ya pas Lebaran itu ya. Kita sholat id, kemudian ada sungkem itu yang kita tunggu-tunggu gitu. Ya kemudian acara keluarga. Nah, kemudian saya coba iseng waktu itu ke agen bis malam. Waktu itu bis malam dari Jakarta ke Malang itu hanya ada satu waktu itu, bis malam Cipto. Namanya bis malam Cipto. Sekarang mungkin udah nggak ada. Dulu tuh bis malam pertama Jakarta Surabaya, Jakarta Malang itu Cipto itu. Dan tahun 85 itu selain Cipto ada yang lain, tapi yang saya tahu ya Cipto itu. Saya pergi ke agennya. Nah di agennya udah banyak orang ngantri. Ternyata itu tiket dijual itu pas keberangkatan, hari keberangkatan. Jadi bisnya itu berangkat jam 1, jam 2 dari agen itu. Nah kemudian
orang itu harus datang, kemudian beli tiketnya itu, terus bayar, terus berangkat naik. Nah saya ke situ terus saya langsung, wah ini masih bisa beli gitu. Terus saya ke tempat antrian. Ternyata di situ nama yang antri mau beli tiket itu ya, itu ternyata sudah berhalaman-halaman, udah ratusan orang. Iya, jadi karena bisnya itu banyak, bisnya bukan satu bis. Jadi ada beberapa bis, yaitu 6 bis atau berapa bis. Jadi berangkat itu satu hari bisa ya 200, 100. Tujuannya sama, Jawa Timur. Nah, tujuannya hanya Surabaya sama Malang. Ada 2 tujuan, Surabaya, Malang, sama Pasuruan, nggak salah ada 3 tujuan. Itu ada banyak bisnya. Tapi yang antri di situ udah ratusan atau mungkin 1.000 orang. Iya, jadi banyak. Dan orang-orang itu ternyata sudah menulis antriannya itu sudah berapa hari sebelumnya. Ternyata pembukaan nama antrian yang mau beli tiket untuk hari tertentu itu dibukanya sudah berapa hari sebelumnya. Jadi ada daftar berlembar-lembar itu untuk orang yang mau beli, boleh dapat tiket untuk hari itu. Wah, saya udah lemes ini. Saya lihat daftarnya ada nomor ke 100 sekian gitu. Lebih 100, 200-an lebih. Lalu setiap orang kan belinya lebih dari 1 ke rata-rata. Jadi sebenarnya udah dicoret ini sama yang petugasnya, ini nggak mungkin dapat ini. Yang kalau datang sekarang, beli sekarang hampir pasti nggak bisa. Jadi ya saya, ya udahlah, kalau gitu saya udah nyerah, saya suruh nggak bisa dah. Cuma aja saya ini ternyata. Tapi kemudian saya perhatikan orang yang dipanggil, orang yang udah ngisi daftar antrian itu, udah ngisi berapa hari sebelumnya itu dipanggil satu-satu. Yang dipanggil ternyata namanya. Ya, Ari. Terus kemudian ditanya, ini Ari? Ya, nggak ditanya KTP. Waktu itu belum ada iktp. Namanya Ari, betul. Pesan kemana? Ke Surabaya. Berapa tiket? 3, cocok. Jadi yang dicek itu cuman nama itu, datang, dipanggil. Kemudian tujuannya kemana, tiketnya berapa. Kalau itu cocok, berarti orang itu yang berhak atas tiket itu gitu. Jadi, nah itu saya nunggu gitu ya. Nah itu terus satu-satu udah jam setengah itu, udah hampir habis tiketnya itu. Bisnya udah berangkat jam 2-an itu udah tiket-tiket yang dijual tinggal sedikit. Terus satu saat itu dipanggil nama itu laki-laki kebetulan, Gatot gitu. Dipanggil 2 kali Gatot. Ketiga terus saya langsung lari ke tempat itu. Padahal nama saya bukan Gatot. Terus saya ya udah spekulasi aja. Bapak bukan bapak, waktu itu saya masih muda. Ada yang namanya Gatot. Mas namanya Gatot? Iya, betul. Gak ditanya KTP. Tujuannya kemana? Malang, saya bilang. Setelah yakin aja, Malang. Ah benar. Berapa tiket? 1. Benar. Wah. Jadi masnya beli ya tiket ini? Ya. Saya lupa waktu itu tiketnya harganya ya sekitar Rp10.000 waktu itu. 10.000? Ya, waktu itu sekitar 7.000 atau 10.000. Ya kalau dirupiahkan sekarang mungkin 400.000 lah kurang lebih. Dengan uang sekarang. Lalu saya bayar, saya dapat tiket. Tapi kan saya deg-degan ini kalau nanti yang namanya Gatot beneran datang gimana. Jadi saya kebayang-bayang, waduh yang namanya Gatot datang gimana ini. Terus akhirnya ya saya kabur itu kan Ramadan ya Mas. Saya kabur, sholat ke masjid, terus jalan pokoknya berusaha kabur saya. Kalau nanti yang namanya Gatot datang kan pasti nyari-nyari orangnya gitu kan. Terus kemudian saya bayangan saya, wah orangnya yang namanya Gatot datang, dan ini udah ada yang namanya Gatot beli, dapat tiket bis nomor 4, 4 bis berarti ya, 4 bis nomor 4, bis nomor 4, dapat duduk nomor sekian gitu kan. Saya khawatir orang itu hak saya gitu kan, agak cemas juga saya kena. Sudah pas hampir berangkat baru saya muncul gitu. Muncul ternyata saya tanya ke agen bis, ini udah semua, udah nggak dijual waktu itu, udah hampir berangkat itu udah tutup. Yang penjualan itu tiketnya udah tutup. Aman ya? Udah belum aman saya karena masih deg-degan. Saya tanya ke tiketin, Pak udah semua udah ini, udah nggak ada orang yang terlambat untuk beli tiket. Terus dan nanya, udah lupa. Oh nggak ada Mas, jadi semua udah aman saya sama. Tapi masih deg-degan juga, masih ada tempo 5-10 menit kan sebelum bisnya berangkat. Terus kita udah naik bis, saya ngeliatin aja keluar itu. Itu takut yang namanya Gatot datang. Yang namanya Gatot datang. Ini saya bukan Gatot, saya namanya Sigit. Waduh, tak ngeliatin aja terus. Saya deg-degan gitu terus. Akhirnya bisa berangkat.
Bisnya berangkatnya masih deg-degan aja. Saya bayang-bayang waktu itu belum ada tahun 85, saya lupa itu belum ada, udah ada atau belum ada jalan tol ya. Sepertinya Belum kayaknya. jalan tol Cikampek udah ada kalau sampai Cikampek kalau nggak salah. Nah, jadi Nggak ada. sampai di jalan tol saya masih deg-degan ini kalau orangnya takutnya namanya gak tahu Iya, tentara atau siapa. Kan dia ngejar saya nanti bisnya itu. Sampai akhirnya udah sore atau maghrib berhenti di rumah makan. Waktu itu bisnya berhenti di rumah makan di daerah mana itu, Subang. Kotanya Subang. Kalau anunya pantai apa namanya itu. Berhenti makan saya udah merasa tenang ini kayaknya orangnya yang jalan. Itu alhamdulillah saya senang sekali, bersyukur. Dan untungnya itu akhirnya saya nggak sempat ngomong. Tadi saya udah bilang bahwa saya udah lapor lewat telepon engkol itu, belum ada handphone. Saya nggak ngabari bahwa saya datang kan. Nggak sempat dan memang nggak ada handphone waktu itu. Kemudian bisnya jalan lancar, perjalanannya agak tersendat sedikit. Itu sampai di depan rumah saya. Jadi saya naik bis malam itu karena bis malam itu dia itu melewati jalan di depan rumah saya. Rumah saya itu di pinggir jalan besar yang dilewatin bis-bis itu. Jadi 18 km lah sebelum Kota Malang. Bisnya lewat terus saya pas berhenti, minta berhenti stop di pinggir jalan di rumah saya. Itu udah jam berapa itu? Udah jam 5, seperempat, setengah 6 kurang lebih. Itu saya lihat saya turun, wah itu kaget semua. Yang di situ ada kakak-kakak saya, ada adik saya, ibu saya masih di dalam. Loh, kok datang katanya kamu nggak pulang? Iya ini nanti ceritanya panjang. Wah ya kalau gitu langsung ini kita mau berangkat sholat id. Lapor dulu ke ibu. Terus saya ke dalam lapor, wah datang ya, senang juga, saya agak nangis juga terharu karena di luar dugaan kan, kok nggak ngabari dulu ya. Nah ini nanti cerita belakang lah. Jadi saya memang ternyata bisa hadir di sini. Terus saya mandi koboi, itu istilah zaman dulu itu kalau mandi cepat itu. Film koboi itu kalau mandi kan cepat mesti usut karena mereka takut kalau pas mandi ditembak musuhnya. Jadi saya mandi cepat, hanya mungkin kilat terus langsung berangkat sholat id. Jadi itu cerita yang buat saya berkesan sekali. Berkesan. Karena akhirnya saya akhirnya berhasil. Dan memang sampai ibu saya meninggal tahun 2001 itu saya selalu Idul Fitri bisa kumpul dengan ibu saya. Ya. Ya. Ya alhamdulillah ya, ternyata akhirnya perjuangan kakek Sigit pada waktu itu mendapatkan tiket pulang mudik ya, Iya. berhasil dan bisa sampai sholat id, pas sholat id, pas hampir sholat sampai id. sholat id. Ya, Iya. ya keberuntungan yang tidak diduga sebelumnya. Iya. Ya, itu Iya. saja yang bisa kami sampaikan. Kita akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.